Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi an tu'ridu anhu wa tatrukahu ma'a maradih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Fayambagi moko sayukjo opo antu rido yen to ninggal sapa sira anhu saking man wa tatrukahu tegese ninggal sapa sira ing man ma'a maradihi sertane penyakite man atau lorone man. Qala dawuh sapa Allahu subhanahu wa ta'ala, fa'arid moko mingu sapa sira amman saking wong tawalla kang mingu sapa man an zikrina saking pitutur ingsun walam yurid halih orang ngarepaken sapa man illal hayatad dunya angin ing urip ana dunya. Wal hasudu utawi wong kang drengki bikulli ma kelawan sekabehane barang yaqulu kang ngucap sapa man ing ma wa yaf'alu lan nglakoni sapa man ing ma iku yukidu bisa ngurupi apa al-hasud annaro ing geni fi zar'i amalihi ing dalem amale kang koyok gogo atau ing dalem gogo kang yo iku amale man fi zar'i amalihi ing dalem gogo kang yo iku amale man. Maksudnya man sing hasud itu. Kama qala kaya oleh dawuh sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu utawi drengki iku yakuluh mangan apa al-hasad al-hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al-hatabah ing kayu garing al-hatabah ing kayu garing. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi antu ridu anhu wa tatrukahu ma'a maradih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sore bahwa penyakit bodoh itu ada 4 macam. Yang 3 ini tidak bisa diobati dan yang 1 ini yang bisa diobati. Hati-hati, kita ini harus waspada. Jangan sampai penyakit bodoh kita ini masuk di antara 3 bodoh yang tidak bisa diobati. Yang pertama kata tadi, yaitu kebodohan yang muncul dari orang yang iri dan dengki. Maka sampai kapanpun kebodohan orang tersebut
itu tidak akan bisa diobati dengan ilmu dan nasihat. Tidak bisa diobati dengan kalam hikmah, tidak bisa diobati dengan nasihat, tidak bisa diobati dengan jawaban, walaupun jawaban tersebut dengan jawaban yang paling fasih atau paling benar, paling halus, paling lembut dan paling indah. Baginya semua jawaban tersebut itu tak lain hanya menambah amarah dari hatinya, menambah permusuhannya, menambah iri dan dengkinya, bukan mengobati tapi justru membakar api yang sangat besar, yaitu api permusuhan. Maka solusinya bagaimana? Allah tastagilah bijawabihi, jangan sibuk menjawab permintaan atau pertanyaan darinya. Ya karena ya percuma kan. Sampian misalkan endi kancah ereh, gara-gara sampian itu ranking sitong meloloh, belajar sampian itu pateng, kemudian hafalannya di situ lancar. Ada satu teman yang ambisi untuk prestasi tapi tidak nyampe pada harapannya. Lalu dia itu bertanya kepadamu tentang masalah ilmu, kamu jawab dengan fasih kayak apalah, itu tidak akan memuaskan dia. Kenapa? Pertanyaannya itu timbul dari sifat iri. Yang ada nanti kamu semakin dibenci oleh dia. Kenapa? Karena satu tujuan terbesar dari dia, kamu itu harus gagal, kamu itu harus bodoh, dan kamu harus celaka di depan dia. Sehingga untuk menghilangkan permusuhan itu, maka sangat mustahil. Artinya kamu sendiri, orang yang diirikan, itu tidak mungkin pura-pura lemah di hadapan musuh. Ya tidak mungkin. Wong itu penderitaan yang dibangun oleh dirinya sendiri, siksaan yang muncul daripada penyakitnya sendiri. Apa itu? Iri dan dengki. Makan masyhur debunah ulama, orang iri itu sudah diazab terlebih dahulu, sudah disiksa terlebih dahulu sebelum siksaan Allah menunggu nanti di yaumil qiyamah. Dan dia sudah celaka terlebih dahulu sebelum dia mencelakai orang yang diirikan. Karena sepanjang hidupnya orang yang iri itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan selama orang yang diirikan itu tetap berada di atas angin. Artinya dia itu sukses. Tong sitongah kudu gagal memberes nikah. Tapi sampean tidak mungkin. Sampean apa salah sampean jadi orang sukses? Kan tidak salah. Memang itu anjuran syariat, kita harus al-jiddu wal muwadabah was sabat fi talabil ilmi. Kita harus semangat, harus pinter, harus rajin, harus giat, harus jadi orang baik. Masa sampean pura-pura jadi penjahat hanya demi menyembuhkan penyakit orang yang iri? Kan tidak mungkin. Berarti sampean memilih untuk melanggar syariat. Sehingga ini disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali, tidak ada alternatif bahkan harapan besar untuk menyelesaikan permusuhan yang timbul dari sifat iri. Itu tidak ada jalannya memang. Makanya fayam bagi antu ridu anhu wa tatrukahu ma'amarodi, wes biarkan, tinggalkan orang yang iri itu besertaan dengan penyakitnya. Sudah, biarkan sudah. Dia merasa sedih, akibatnya sendiri. Dia merasa kecewa, sakit hati, lah itu dibuat sendiri, kan begitu kan?
Intinya begini kan, ambian nikah aslinya kita, saya, kamu, siapapun yang mendengar mentero bunga dalam odi, mentero bahagia dalam odi, ce aceling nyaman orang odi, ce aceling nikmat yang Allah berikan kepada orang yang lainnya, ce mandeng orang lain senyaman. Tapi bagaimana syukuri apa yang ada, bebanyak ta'ammul wat tafakkur wat tadabbur, bebanyak ngenangan kita ebriin odi etunya nikah pun nikmat yang begitu besar. Ada peluang untuk menjadi umat Muhammad, ada peluang untuk beramal ngabdi sebanyak-banyaknya kepada Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Bebanyak kira-kira banyak menodik selain mikir, maka hidup itu terasa sempit, sulit untuk menemukan sebuah bahagia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah memang. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu memang penjara bagi orang yang beriman. Bagi mereka yang tak beriman, ya dunia ini adalah surga. Detiman sampean terota ada kepengiran, bagus hubungan dan pengiran, kemudian di situ bahagia hidup di dunia, ya syukuri apa yang ada. Dengan cara banyak mikir, mentah mikir ya tak mungkin sadar, gitu gitu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran sampai ada tentang masalah orang yang memang tak ingin mencari kebenaran. Fa'arid amman tawalla, berpalinglah kalian dari orang-orang yang berpaling dari mengingatku, ini kata Allah, an-dzikrina. Ketika dinasehati orang tersebut itu tidak mau, ketika diberi ilmu dia itu juga tidak mau, diberikan satu petunjuk dia tidak ngikuti, wes tinggalkan dia. Dikata Allah, walam yurid illal hayatad dunya, tidak ada harapan satupun kecuali hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Kok ada orang yang cinta dunia, dinasihati tidak mau, diberi ilmu tidak mau, kemudian dikasih hal yang benar tidak mau, wes fa'arid anhu, kita harus berpaling dari orang tersebut. Kenapa? Percuma dinasehati berkali-kali tidak mungkin masuk itu nasihat. Kenapa? Yang ada di hati hanya hubbud dunya, cinta masalah dunia. Kemudian pesan moral Imam Ghazali tentang masalah hasud dalam bab ini yang terakhir, wal hasudu bi kulli ma yakul wa yaf'al yuqidun nar fi zar'i amalih. Orang yang iri terhadap apa yang dilakukan oleh orang ataupun apapun yang diucapkan oleh seseorang, maka sama dengan dia menghidupkan api di tengah-tengah ladangnya sendiri, ladang amalnya sendiri. Padana orang tanah andi padih sesabe no sahektar ala ko benare payah, kemudian menereh nika orang padana yo berdremian nika padih selepara panen nika yo berderi tengah bid abid tompes tadi sekali orang nika padih benare abejeng ke pengiran, benare asolat ke pengiran, adzikir abasa, bahkan ada yang naik haji palingin mampu sareng Allah tapi endi penyakit maka sedikit demi sedikit ibadah itu akan dilalap oleh keburukan hasudnya sendiri, keburukan iri dan dengkinya sendiri. Pagi tinggal yaumil kiamah dia itu akan muflis an ujratil amal, akan menjadi orang bangkrut, melarat, sobung pahala sedikit pun. Kenapa? Pahalanya sudah dihabiskan seumur hidup
dengan sifat ereh. Ini kebahayaan ereh. Kula pesan sarah kepada santri, mungkin satu saat nanti mensampian depak ke masyarakat, paringin cobaan sareng Allah, paringin ujian sareng Allah, searopa sifat akadia nikah, ereh nikah, sampean harus segera sadar. Tidak ada penyakit yang lebih bahaya daripada ini. Bahkan lebih madorot terhadap sohibnya sendiri. Orang yang ngalami tidak ada yang sebanding dengan penyakit iri ini kan. Etunya rogi, pagi nang akhirat juga rogi. Ini satu saat mungkin kita akan diuji semacam ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ada bu al-hasadu yakulul hasanat, penyakit ereh nikah bekal deer setuju kebagusan amal kuluban sambian, kama takulun narul hatab, sebagaimana api akan melalap dengan habis kayu kering atau kayu bakar. Deremah kayu kering men lebu ke dalam tomang bid'ah bid'ati areng. Nyaman na beni kayu boleh tapi nyaman na awa areng. Kebagusnya sampean etunya ni kebekal elang bagi tidak ada nilai sedikit pun dari pahalanya, itu gara-gara dilalap oleh sifat iri yang kalian miliki. Ceerian kena membedesep oleh nikmat kanjana, jadilah orang pertama yang bangga. Kenapa? Saudaramu sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Andikan carengkingmu semaen, dukung terus, semangati dia, support dia, jangan kamu licik jadi orang. Kanjana di situ cerdas, waktunya hafalan itu aja nah teman. Sedang-kadang tepan belajar balik orang kayak bayar mau ngaji pennya di situ diumpetin punya temannya. Kancana semangat mau ngafal ya cek jagongan ngopi. Belajar tedung tek bokyu mayo orang nangkung aja. Lah kancana bebereng peren sampian. Cek sampai begitu. Kulumatoro sara, ongku kulumatoro sara. Cek sampai kalian di keerian dati orang. Kalau cuma ghobtoh ingin menjadi seperti orang, wah itu sangat dianjurkan. Bener yang sukses, tiru caranya, resepnya ditiru, kasih bumbu-bumbu yang berbeda agar tidak terlalu persis kan? Agar tidak terlalu persis, punya ciri khas sendiri. Teroh carana, resepnya ditiru, kasih bumbu rahasia, deki sampean menjadi saingan yang sehat. Meskipun caranya sama, hasilnya berbeda, tetap ada nilai kualitas nantinya. Itu caranya. Bagi wasani antakuna illatuhu minal hamaqah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.